밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Mustika dengan NIM 2163119, mata kuliah Hukum Arbitrase Lembaga Keuangan Syariah, yang diampuh oleh dosen pengampu Messi Herawati ME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sengketa para pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Dalam putusan nomor 227/PDTG/2012/PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara pihak pertama dan pihak kedua, pihak pertama yaitu pembanding Yasen Handoko yang diwakili oleh kuasanya yaitu Askodar, melawan pihak kedua terbanding yaitu PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan kronologi yang terjadi, bahwa penggugat melalui surat gugatannya tanggal 2 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 16 April 2012, register perkara nomor 227/PDTG/2012/PN Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009, kendaraan bermotor Toyota Alphard tahun 2005 berwarna silver, nomor polisi B.33.QT telah hilang dicuri orang yang tidak dikenal. Dan dengan kejadian tersebut, saudara penggugat yang bernama Rudi Tanujaya telah melapor ke kantor kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Metro Setiabudi pada tanggal 26 Agustus 2009. Dan selanjutnya itu pada tanggal 26 Agustus 2009 telah diminta keterangan di kantor kepolisian Sektor Metropolitan Setiabudi sebagai saksi dalam perkara pencurian. Serta pada tanggal 4 September 2009 penggugat juga diminta keterangan oleh kepolisian Sektor Metropolitan Setiabudi sebagai saksi dalam perkara pencurian. Akan tetapi persoalan klaim dari penggugat sampai sekarang belum diselesaikan, bahwa dengan adanya persoalan klaim dari penggugat terhadap tergugat yang sampai sekarang belum diselesaikan, maka penggugat mengalami kerugian. Untuk menjaminkan gugatan penggugat tersebut, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik tergugat, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Sehubungan dengan gugatan penggugat, berdasarkan bukti-bukti autentik, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dalam putusan perkara ini dapat terlebih dahulu dilaksanakan meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi. Terdapat beberapa tahapan yang terkait dengan proses arbitrase antara Yasen Handoko dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Beberapa tahapan tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah permohonan arbitrase. Pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan tersebut kepada Dewan Asuransi Indonesia CQ, Ketua Bidang Asuransi Kerugian yang akan membentuk badan arbitrase ad hoc dalam tempo paling lama 30 hari sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia. Yang kedua yaitu putusan arbitrase. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, putusan pengadilan didasarkan pada tidak diterimanya gugatan penggugat dan dalil tergugat mengenai polis asuransi. Pengadilan juga memutuskan bahwa perselisihan tersebut seharusnya diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam polis asuransi. Oleh karena itu, keputusan pengadilan adalah menolak gugatan penggugat dan mempertahankan klausul arbitrase dalam polis asuransi.
Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah putusan pengadilan negeri, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang penggugat sampaikan, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan hari sidang, serta para pihak untuk dipanggil dan memutus perkara gugatan penggugat dengan putusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar uang klaim sebesar 460 juta rupiah kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 300.000 rupiah. Yang keempat yaitu putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengadilan memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena adanya keberatan dari tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan. Terdakwa mengadilkan kedua belah pihak terikat pada polis asuransi kendaraan bermotor dan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Penggugat dengan tegas menolak keberatan tergugat dengan menyatakan bahwa polis asuransi yang diberikan tergugat tidak memuat ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selain itu, penggugat sebelumnya telah berupaya menyelesaikan gugatannya melalui perwakilan hukum dan pemberitahuan resmi, namun tergugat tidak menanggapinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembatalan pada kasus ini. Pada kasus ini tidak terdapat adanya pembatalan, namun terdapat penolakan berdasarkan data yang ada di Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nampaknya, pengadilan memenangkan tergugat dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena adanya keberatan dari tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan. Sedangkan pada tingkat banding atau kasasi, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penggugat dan tergugat terikat dalam polis asuransi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1, polis asuransi kendaraan bermotor, bukti T.E-1 menjadi kewenangan Dewan Asuransi Indonesia CQ, Ketua Bidang Asuransi Kerugian yang akan membentuk badan arbitrase. Sehingga sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bukti T.E-3, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara AQO bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka ekspresi tergugat tentang kompetensi beralasan menurut hukum tidak dikabulkan. Oleh karena itu, ekspresi tergugat tentang kompetensi dikabulkan, maka para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini. Yang terakhir yaitu mengadili. Pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Yang ketiga, menghukum menggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012 oleh Maman M. Ambari SH.MH sebagai Hakim, Ketua Subiantoro SH, dan Didik S. Handono SH.MH sebagai Hakim-Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Haji Widijarti SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa tergugat tanpa dihadiri kuasa penggugat. Baik, itulah penjelasan tentang keputusan Mahkamah Agung, putusan nomor 227-PDTG-2012-PN Jakarta Selatan. Demikianlah video yang saya buat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.